Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Metode Numerik dengan dosen pengampu Ibu Yumarlin MZ, Eskom MPDMkom, ingin mempresentasikan tugas proyek besar kelompok kami yang berjudul. Sebelum mempresentasikan, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ririn Andriani dengan NIM 19330050 dan di sebelah saya Ardayan Jawa dengan NIM 193300076. Dan saya Melian Satriana dengan NIM 19330031. Latar belakang. Bapia adalah salah satu makanan khas Jogja yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Makanan ini tadinya isiannya hanya berisi kacang hijau yang dihaluskan. Namun, kini isiannya sudah divariasikan dengan berbagai macam isian sesuai selera. Cita rasa bapia yang nikmat serta isi bagian dalamnya yang begitu lembut membuat hidangan ini tersaji istimewa tiap orang yang memakannya. Tidak heran bila banyak orang atau wisatawan yang berkunjung ke Jogja untuk langsung memburu bakpia sebagai oleh-oleh khas Jogja untuk keluarga dan teman. Kue bakpia juga banyak dijual di beberapa daerah lain di Indonesia. Hanya saja, bakpia yang dijual di Jogja mempunyai rasa dan ciri khas tersendiri yang beda dan bikin ketagihan. Makan kue bakpia akan terasa lebih nikmat bila ditemani dengan segelas kopi atau secangkir teh hangat. Bakpia juga lebih nikmat bila dinikmati bersama dengan keluarga atau menyendiri saat menonton televisi atau membaca majalah. Bakpia memang selalu bikin kangen karena cita rasanya dan juga suasana kota asal makanan yang satu ini tentram dan ramah. Bakpia berasal dari dialog Hokkien dengan nama asli Tou Luk Pia yang secara harfiah berarti kue atau roti yang berisikan daging. Di Indonesia sendiri, bakpia dikenal dengan nama pia atau kue pia. Dahulu bakpia awal mulanya berisi daging babi. Namun, makanan tersebut diadaptasi oleh budaya Indonesia dan isiannya diganti dengan isian kacang hijau yang dihaluskan. Kota bakpia diadopsi dari makanan khas Cina jika melihat dari asal-usul sejarahnya, namun seiring dengan perkembangannya, jenis isian bakpia sendiri disesuaikan dengan budaya Indonesia, seperti dengan menggantinya dengan kacang hijau. Kini jenis isian bakpia yang dikembangkan dengan beraneka macam rasa seperti keju, coklat, kumbu hijau dan kumbu hitam. Kota pada zaman dahulu penduduk Jogja yang mayoritasnya beragama Islam mengubah isian resep bakpia yang merupakan daging babi menjadi kacang hijau. Dan pada saat itu mereka belum mengenal istilah merek daging sehingga produk-produk bakpia yang dijual hingga saat ini banyak yang berlabel nomor rumah produsen seperti nomor 25, nomor 75, dan lain-lain. Itulah alasan mengapa nama-nama merek dagang bakpia ada yang bernama bakpia 25, bakpia 75, dan masih banyak lagi. Tujuan penelitian, yaitu terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama, tujuan umum, yaitu untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan jenjang S1 program studi informatika di Universitas Djana Badra Yogyakarta. Dan yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan soft skill mahasiswa dalam proses pengolahan pangan. Dan yang ketiga, mempersiapkan mental mahasiswa agar lebih profesional dan berkompeten dalam menghadapi dunia pangan. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui pembuatan kulit bakpia dan untuk mengetahui tahapan pembuatan bakpia. Selain itu juga yaitu untuk mengetahui dan memahami pengaruh penambahan kulit dalam pada pembuatan kulit bakpia terhadap sifat organoleptik. Objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah bakpia Potret de Jogja yang beralamat Jalan
SMP Mangkubumi nomor 22 Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan lokasi penelitian ini ada di Jalan Godean, Yogyakarta. Adapun alasan pemilihan objek dan lokasi dari Bapia karena Bapia adalah usaha di bidang pangan yang ingin melakukan sebuah inovasi produk yang dapat menambah nilai dan menambah produk baru sehingga menjadikan Bapia produk yang kompetitif atau mampu bersaing. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian terapan atau applied research. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah produk Bapia yang dihasilkan dengan menggunakan metode Gauss-Jordan pada pemrograman Java, PHP pada website. Eliminasi Gauss adalah suatu metode operasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Dan di pembahasan ini kita ada landasan teori dan pengertian dari eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dalam aljabar linear, eliminasi Gauss-Jordan adalah versi dari eliminasi Gauss. Pada metode eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama suatu matriks. Hasilnya adalah matriks tereduksi yang berupa matriks diagonal satuan. Semua elemen pada diagonal utama bernilai 1, elemen-elemen lainnya 0. Seperti pada metode eliminasi Gauss naif, metode eliminasi Gauss-Jordan naif tidak menerapkan kata ancang pivoting dalam proses eliminasinya. Dan berikutnya langkah-langkah operasi baris yang dikemukakan oleh Gauss dan disempurnakan oleh Jordan, sehingga dikenal dengan eliminasi Gauss-Jordan. Contohnya sebagai berikut. Jika suatu baris tidak seluruhnya dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1. Bilangan ini disebut satu utama atau leading 1. Yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Setiap kolom memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat lain. Berikutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam perancangan website antara lain ada 4. Di sini ada bahasa PHP. Yang kedua itu ada CSS. Yang ketiga itu ada HTML. Yang keempat atau yang terakhir itu ada Observe. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil program. Di sini kami menggunakan framework Visual Studio dengan menggunakan bahasa PHP. Untuk menjalankan website ini, kita harus menghidupkan Apache dan MySQL pada XAMPP terlebih dahulu. XAMPP sendiri berfungsi untuk menampilkan sebuah template website. Jadi ketika kita ingin menampilkan sebuah website, kita harus menghidupkan XAMPP terlebih dahulu. Di sini ada tampilan menu awal proyek aplikasi website perhitungan laba Bapia dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Kemudian kita klik mulai. Kita juga akan menampilkan fungsi about yang mana berisi tentang tujuan dari penelitian Bapia yang kita lakukan. Kemudian, kita lanjut ke halaman profil. Profil ini berisi tentang biodata kami atau pembuat website penelitian Bapia ini. Bisa kita lihat di sana tertera foto dan nama. Berikut ada fungsi kontak yang berguna sebagai kritik dan saran bagi website. User tinggal memasukkan alamat email mereka lalu mengklik lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.